Ya, putusan Mahkamah Agung menyebut aset dari First Travel hanya 25 miliar rupiah dan jumlah ini jauh dibandingkan yang pernah disampaikan di awal kasus bergulir bahwa total aset First Travel ini lebih dari 900 miliar rupiah. Apakah ada cara jamaah First Travel membongkar aset sebenarnya First Travel? Dan untuk membahasnya kami telah tersambung dengan perwakilan korban First Travel Aryo Tejo Dewanggono dan juga sudah ada di studio Metro TV maksud kami, pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Mas Aryo yang sudah juga terhubung melalui sambungan telepon bersama kami. Selamat pagi Mas Aryo. Selamat pagi. Iya, Mas Aryo di sini dengan Zakia dan juga ada Kang Asep begitu. Pertama saya ingin tahu dulu Mas Aryo, apakah Anda ini kan menjadi korban begitu, kemudian juga apakah Anda mengetahui bahwa aset dari First Travel ini dari 900 miliar kemudian menjadi 25 miliar. Dari sepengetahuan Anda, berapa seharusnya aset yang dimiliki dan berapa milik dari jamaah ini sendiri, Mas Aryo? Ya baik Mbak, selamat pagi semuanya. Kami juga terus terang tidak melihat sebelumnya balance sheet dari First Travel sebelum dibekukan. Jadi kami menghitung dari jumlah aset, artinya aset di sisi piutang customer jamaah umroh yang belum berangkat tapi sudah bayar. Nah, versi PKPU itu yang kami ikuti persidangan, itu dia menghitung total piutang tagihan customer itu 961 miliar 250 juta sekian, dengan terdiri dari 61.491. Nah, kalau dari sisi media elektronik mengatakan bahwa itu 905 miliar dengan terdiri dari 63.000. Nah, kami memakai hitungan PKPU seperti itu. Nah, kenyataannya dengan berita-berita yang sekarang ini yang saya dengar itu sampai 25 miliar. Nah, itu memang berita beredar dari salah satu media elektronik mungkin atau beberapa elektronik mengatakan seperti itu, Mbak. Tapi aset dan bentuk aset, jumlah aset itu bisa dilihat dari direktori putusan Mahkamah Agung yang kita bisa lihat sekarang. Nah, wajar itu sekarang banyak pengurangan dari 900 sekian sampai 25 miliar itu nggak tahu itu apakah buat pembayaran vendor yang mereka sebut vendor, ada namanya vendor catering atau vendor hotel atau vendor tiket, saya nggak tahu di situ. Nah, karena tidak ada transparansi sebelumnya, gitu. Tiba-tiba terdengar dari aset 20 miliar aja, itu aja Mbak. Oke, artinya Anda apakah mengetahui bahwa aset yang akan dilelang ini adalah sebesar 25 miliar ini? Terus terang kami hanya berdasarkan media yang berita beredar di media-media elektronik aja Mbak. Gitu. Kalau detail dari aset dan bentuk aset, jumlah aset itu bisa dilihat di direktori putusan Mahkamah Agung. Tapi saya belum bisa baca semua karena banyak sekali di situ. Baik, Mas Aryo ditahan sebentar karena saya ingin ke Kang Asep. Kang Asep, kalau kita melihat begitu, ini gugatan perdata kemudian ditolak, kemudian ada perubahan dari jumlah aset juga begitu. Nah, Anda melihatnya bagaimana ini Kang Asep? Ya kita pilihin dulu ya, jadi tiga ada putusan perkara pidana, ya, itu tadi barang bukti yang sekarang jadi barang rampasan nomor 1 sampai 829. Nah, sebelum diputus dulu di PN Depok itu, memang ada kesepakatan kelompok jamaah tertentu paguyuban dinilailah dulu 25 miliar. Nah, ada surat, kemudian tolakan oleh hakimnya diputus, akhirnya dikembalikan itu. Jadi itu tersendiri. Memang 25 miliar itu munculnya waktu di persidangan Depok yang diperkirakan 25 miliar. Nah, kalau sekarang belum tentu juga kan. Ada juga PKPU. PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu di pengadilan niaga. Ya, jadi pengadilan niaga itu kreditur bisa meminta kepada debitur perusahaan supaya ditunda. Karena untuk misalnya restrukturisasi perusahaan. Nah, mereka sudah sepakat. Jadi sudah ada voting, homologasi, istilahnya. Jadi sepakat. Jadi mereka itu kalau nggak berangkat umroh, duit dikembalikan atau perusahaan direstrukturisasi. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi perusahaan sekarang ada juga yang terbaru. Sebenarnya bukan ditolak, tidak dapat diterima NO. Ya, karena ada ketidakjelasan, ya obskur. Ya. Artinya ada 3 putusan. Nah, sekarang bagaimana? Yang penting dulu ya, jamaah. Jamaah tetap masih punya hak terhadap perusahaan. Karena ini kan perjanjian kontraktual antara jamaah dengan perusahaan. Nah, perusahaan ini wan prestasi kan, di luar putusan penipuannya, di luar putusan PKPU-nya, di luar gugatan yang sekarang di NO tidak dapat diterima. Nah, artinya apa?
Nah, dengan tidak dapat diterima bukan berarti sekali lagi udah substansi ditolak. Dia masih punya hak. Jadi seluruh jamaah yang punya hubungan dengan perusahaan, nah sekarang gimana mencari asetnya? Sekarang aset yang tercatat dalam perkara pidana jelas ya. Di PKPU jelas jumlahnya juga. Nah, sekarang kan yang jadi masalah itu aset yang katanya banyak tuh bertebaran di mana-mana. Ya. Nah, gampang. Kalau hukum perusahaan tinggal gampang. Apakah ini badan hukum atau badan hukum? Katakanlah ini PT. PT itu ada modal dasar, modal di setor. Pasti ada aktiva dan pasifa. Nah, pasti pengeluaran, pasti hutangnya ke siapa, beli apa. Paling gampang inilah yang suka diramaikan sekarang beli barang bermerek. Kalau beli barang merek di konter-konter di Indonesia, di mall-mall tertentu pasti tercatat. Artinya apa? Sekarang pengeluaran. Cuman masalahnya saya duga ini kan biro jasa perusahaan yang mencampurkan kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Seharusnya kekayaan perusahaan itu gampang kan uang jemaah masuk ke bank melalui agen, melalui apa kan harus tercatat dong. Kalau tercatat ketahuan dong keluar masuknya sehingga bisa dihitung. Cuma kan persoalannya sekarang itu barang bukti dari penyidik, ya, kejaksaan, pengadilan orang berbeda-beda. Yeah. Secara hukum gampang sebenarnya. Ketika penyidik minta penyitaan, penggeledahan, itu izin pengadilan. Nah, jadi surat dari penyidik ke pengadilan minta disita barang itu pasti harus ada dong. Ya. Nah, satu itu. Kedua, ketika penyidik bikin berita acara penyitaan, itu harus ada dong. Nah, jadi di instrumus ya dikopkan. Atau juga ketika misalkan diperiksa di pengadilan barang-barang bukti harus ada. Jadi sebenarnya bisa ditelusuri. Cuman masalahnya sekarang di perkara pidana yang disita itu karena boleh sita pidana itu di atas pilot ya jadi pasal 39. Jadi sita di atas semua kepailitan boleh walaupun sita pidana sita umum tapi perkara pidana boleh menyita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pengadilan. Nah, telah menjadi barang bukti 18 sampai 829 ya yang telah dirinci tadi yang diantaranya yang sekarang itu dirampas untuk negara itu jadi persoalan itu. Nah, sekarang sekali lagi tapi jamaah sekali tetap punya hak keperdataan ya untuk menuntut menggugat perusahaan. Cuma persoalannya perusahaan udah nggak ada apa-apanya. Sudah pilot juga begitu. Tapi kalau untuk membedakan aset-aset ini sendiri bagaimana ini merupakan aset barang bukti dari pidana, kemudian lainnya ini seperti apa? Ya, kita harus hormati. Ini ada putusan suka nggak suka itu putusan pengadilan. Ya, kita berharap PK lah. Nanti kita juga harap putusan PK-nya misalkan barang buktinya dirampas nanti hasil lelangnya diserahkan kepada jamaah. Cuma kali persoalannya seperti di awal membaginya gimana. Nah, sekarang untuk mencari aset-aset tadi, saya bilang tadi ya. Nah, ini kan pasti perusahaan itu ada pembukuan. Ya, pembukuan itu kan secara akta notarnya harus ketahuan kan kapan keluar, kapan tidak. Cuman jadi masalahnya khawatirnya begini, misalkan gini, tanah punya perusahaan, kan gampang tinggal dicek di BPN. Nah, bukti kepemilikan atas tanah, benda tetap. Benda bergerak itu misalkan kalau motor, mobil, pasti di Samsat ada. Cuman kan sekarang barang-barang bergerak, barang mewah yang dipakai hura-hura, ya paling ceknya di konter-konter kalau dia beli di Indonesia. Pasti tercatat di luar juga sama kan. Kalau di merek-merek asli, misalkan kan merek masing, misalkan maaf dengan sangat harus nyebut merek satu merek misalkan maaf LV. LV kan kita tahu di Jakarta di mana saja kan. Nah, atau Gucci sama juga. Cuman khawatir jangan-jangan mereknya merek palsu belinya. Nah, itu yang hanya penampilan KW misalkan. Nah, saya kira nah itu tapi sekarang bagaimana pendataan itu sementara jemaah juga sekarang kan persoalan bagi jemaah sekarang itu duit balik atau saya berangkat umroh bisa kan. Diberangkatkan. Nah, dan kebanyakan jemaah itu kan maaf dengan segala hormat kan kebanyakan ya menengah ke bawah lah, banyak tukang gorengan, tukang segala macam. Nah, kalau ngurus-ngurusin gitu kan bagi dia kan ada wong dari tujuannya itu. Sementara perusahaan saya juga ya, mungkin pembukuannya tidak seperti pembukuan perusahaan-perusahaan berbadan hukum atau minimal kalaupun tidak dia berbadan hukum, itu pasti punya dong. Atau ditransfer di bank itu ketika masuk kurang itu kan melalui bank pasti ada di bank dicatat. OJK bisa menelusuri itu. Oke, baik, saya ingin ke Mas Aryo. Tadi Kang Asep mengatakan bahwa ini masih punya hak begitu kan untuk para korban ini sendiri. Mas Aryo masih bersama saya di sini, Mas Aryo? Masih, iya Pak. Ya, Mas Aryo, kemudian ini dengan seperti ini, apalagi kemarin ini kan ditolak begitu ya di Pengadilan Negeri Depok. Kemudian apakah akan ada langkah selanjutnya apa ini yang akan dilakukan, Mas? Iya. Ya, saya sebagai salah satu penggugat, ya itu kami jamaah sebanyak 3.207 yang dulu didampingi oleh almarhum Rizky Rahmandiansah itu menggunakan haknya terpaksa dengan banding, Mbak. Ya. Mas Aryo? Iya betul, Mbak. Ya, Mas Aryo? Iya. Baik.
Baik, artinya Anda akan apa ya akan dilakukan langkah selanjutnya begitu setelah kemarin ini kan juga ada sudah Banding, ditolak Mbak. begitu. Langkah selanjutnya Iya, apa yang akan dilakukan Mas Aryo? kami melakukan banding, menggunakan hak kami dengan banding. Banding. Kemudian Iya, persiapan-persiapan yang akan dilakukan. Kalau kemarin ini kan sempat dikatakan bahwa penolakan karena jumlah kerugian yang disebut misalnya 49 miliar, tapi bukti-bukti yang diajukan ternyata hanya sebesar 1 miliar begitu. Kemudian juga dari jumlah korban sendiri juga ini masih menjadi pertanyaan. Kemudian apa yang akan dipersiapkan juga untuk kemudian banding selanjutnya? iya. Adapun kalau jumlahnya itu 49 itu memang tidak bisa semua diverifikasi dalam waktu singkat, Mbak. Jadi waktu itu pikiran kita itu pada saat masih ada didampingi oleh pengacara kami. Jadi mungkin kata pengacara kami itu hanya diwakili dulu lah, sampling dulu data ini gitu kan. Oke. Nah, sampai keputusan itu dibacakan 1 miliar, berarti itu hanya data yang disampaikan pada saat sidang aja, yang di dalam koper sisa-sisanya itu ya tidak diberi kesempatan lagi untuk diverifikasi. Jadi ya tidak terbacakan semua. Sebetulnya sih sudah ada semua sebesar 49 miliar di dalam koper kita itu, di acara kami punya. Gitu. Nah itu artinya waktu itu saat kami masih didampingi, Mbak ya. Nah kalau memang itu keputusannya itu terlihat 1 miliar sekian, itu berarti ya saya membaca sih begini. Hakim ini mungkin membaca kami itu perwakilan atau secara individu mewakili gitu. Nah, harusnya kalau diterima sebagian atau ditolak semuanya ya ada simpulnya seperti itu gitu, Mbak. Kami ya tiba-tiba ditolak semuanya gitu. Jadi kan bingung. Oke. Gitu. Padahal Baik. cara sidang hari minggu per minggu itu tidak dipermasalahkan gitu. Baik. Itu aja Baik, sih. Baik, Mas Aryo Tejo Dewanggono, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita Sorry, Mbak. harapkan begitu ya. Gini, Mbak, saya tambahkan ya. lagi bagi Baik, jamaah silakan. itu, bagi jamaah yang itu tidak penting masalah aset berapa jumlahnya, disita berapa tidak atau disita atau tidaknya, itu kami tidak bermasalah. Karena kami ingin berjamaah berumroh gitu ya, atau refund kembali. Nah, Baik. seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Negara melalui menteri dan wakilnya itu menjanjikan kami untuk diberangkatkan gitu, Mbak. Nah, kalau itu itu kami berjuang nih, Mbak, untuk memberi keadilan dan berharap kepada Badan Legislatif dan Pemerintah membantu rakyatnya nih untuk sebagai korban, insya Allah dapat berangkat dan umroh atau refund kembali, Pak. Itu aja. Baik, Mas Aryo, kita juga harapkan yang sama, semoga para korban ini juga bisa mendapatkan penggantian ataupun juga bisa diberangkatkan ya, gitu ya, bisa mendapatkan haknya kembali. Terima kasih Mas Aryo sudah bergabung bersama kami. Kang Asep, saya ingat waktu itu MA mengatakan atau menyatakan bahwa ini dilelang untuk negara. Anda bilang ada cara lain yaitu dengan digugat perdata. Betul. Begitu kan. Kemudian ini juga ada gugatan perdata. Betul. Dan ditolak. Kemudian apa sebenarnya langkah lainnya? Apakah ini sudah jalan buntu, Kang Asep? Gini, memang harus ada edukasi kepada masyarakat, mohon ya para penegak hukum, berilah pencerahan mereka. Jadi kalau bikin gugatan perdata itu harus jelas posita, petitum, jadi uraian kejadian yang diinginkan. Jadi ketika minta tuntutan berapa, jelasin berapa. Itu karena perdata itu kebenaran formal. Kalau saya menuntut hak 14 juta, harus dibuktikan 14 juta dasarnya apa, itu perdata. Ya kalau main kira-kira akhirnya putusan NO kemarin. Nah itu jadi kesalahan itu yang pertama. Kedua, katakanlah banding kasasi. Perkara perdata itu harus jaminan kelak kemudian. Jadi tidak atas menang di atas kertas. Jadi kalau orang gugat perdata, kelak ada yang disita, ada yang lelang juga. Kan yang digugat perusahaan. Kalau perusahaan udah nggak ada ya percuma juga satu itu. Itu yang sangat penting. Sekarang yang penting sekali lagi ya, jangan selalu berharap. Sekali lagi ini saya bicara hukumnya ya, kepada negara akan memberangkatkan. Kemarin dengar sendiri acara di sini, Menteri Agama tidak janji, akan mengusahakan. Saya kira ini buying time. Artinya negara tidak bisa mengintervensi. Nggak bisa, karena gini, ini uang negara itu ada undang-undang, ada hukum keuangan negara, ada undang-undang APBN. Undang APBN menentukan uang masuk dari mana, dari pajak, uang keluar biaya pegawai berapa. Nah kalau tiba-tiba harus bayar 63.000 jemaah, walaupun mereka dipilah orang-orang miskin dulu, ini akan jadi masalah, pasti ribut. Uang perbendagara, uang APBN. Jadi sekali lagi ini hubungan personal, kontraktual, dan perusahaan. Maaf dengan segala hormat, ini adalah risiko perikatan untuk pemberangkatan. Jadi kalau sekarang berharap kepada negara, yang menterinya mengatakan nanti akan umroh biro-biro yang diusahakan,
Nah, sekarang waktunya kapan? Siapa jemaah? Kalau dipilah-pilah akan menjadi ribut. Ini akan menjadi permasalahan lain Permasalahan. begitu. Cuma Tetapi penting mah pembelajaran. peluang untuk korban mendapatkan penggantian atau misalnya diberangkatkan lagi berarti ini cukup kecil dong Kang Asep. Ya, iya bukan cukup pasti, Maaf dengan segala hormat tidak mungkin. Ya, Tidak katakanlah tadi yang ada barang bukti pidana dilelang ya oleh negara. Oleh negara udah serahin lagi kepada jemaah. Dulu aja 25 miliar, di Babun 65 ribu, seratusan ribu kan. Apalagi sekarang mohon maaf pasti kan belum tentu lelang juga laku. Meskipun nanti menang misalnya dalam Udah, gugatan katakanlah kasasinya. barang bukti ini nanti kembalikan kepada jemaah. Katakanlah nanti kan entah putusan PK-nya kan pidananya PK, ini yang gugatan juga misalkan kasasi sampai PK juga. Katakanlah sekali lagi seluruh aset perusahaan ini kembali kepada jemaah. Akan berbagi dengan jemaah karena ada putusan PKPU Niaga berbagi itu kan, ketika berbagi kan uang nggak cukup. Nah katakanlah sekarang minta kepada negara kan kemarin pernyataan supaya nombokin, lo panjakannya tukang pecel, tukang gorengan, lo mereka berangkat 14 juta aja ketepu lah sampai ngumpulin lagi. Ini kan jadi masalah. Gitu. Baik Kang Asep terima kasih juga sama-sama. sudah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time.